Jalan-jalan ke Semarang lebih lengkap bila mampir menikmati atau membawa pulang lumpia, makanan yang menjadi ikon kota Bersimpang 5 ini. Saya bersama beberapa teman mampir ke warung lumpia Cik Meme di Jalan Gajah Mada dan beruntung bisa ngobrol dengan pemiliknya. Cik Meme adalah lumpia produksi Meliani Sugiarto. Perempuan kelahiran 27 Juni 1979 ini merupakan generasi kelima pembuat lumpia Semarang. Di tangan Cik Meme, lumpia legendaris berusia 140 tahun ini mengalami revolusi. Varian rasanya bertambah serta tampil dalam kemasan keripik lumpia. Berikut ini obrolan santai dengan Cik Meme sebelum kami kembali ke Jakarta pada hari Kamis 21 Oktober 2021 lalu. Lumpia Semarang ini sudah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya nasional tak benda. Dan saat ini sedang diusulkan untuk maju ke UNESCO. Mulai kelas 4 baru belajar ke Mamah untuk memilih bahan baku utama lumpia. Dulu pertama kali kita tuh berdiri tahun 2014. Itu kita pakai namanya masih Lumpia Delights. Terus udah 1 tahun berjalan, pada saat kita lagi syukuran ada masukan dari Pemkot bahwa kenapa ini produk lokal dari Semarang, kenapa memakai nama yang ke barat-baratan. Jadi mereka menyarankan sih untuk namanya jangan pakai nama yang ya berbau mancanegara, suruh pakai yang nama-nama lokal. Kemudian saat itu kita berpikir kan baru buka 1 tahun, kalau kita harus ganti nama kan brandnya aja kita kan belum kuat kan waktu itu. Jadi ya itu buat masukan kita dulu, kita keep, tapi untuk kedepannya pasti kita akan perbaiki seperti itu. Terus perjalanan waktu dari 2014 sampai selanjutnya itu kita mengkreasikan beberapa menu baru yang sebelumnya belum pernah ada. Jadi dari tahun 1870 lumpia Semarang itu berdiri pertama kali, itu sampai dengan lumpia Delight berdiri 144 tahun, itu hanya ada 1 menu aja yang kita namakan lumpia original. Ya, yang isinya rebung udang, telur ayam. Hanya itu aja. Terus dengan berdirinya Lumpia Cik Meme ini kita mengkreasikan beberapa menu baru seperti lumpia krep kepiting, lumpia fish kakap, lumpia kajamu, kambing jantan muda, lumpia raja Nusantara, rasa jamur Nusantara. Itu yang ada taburan kacang metenya. Nah, kita juga menyediakan lumpia plain untuk vegetarian. Jadi yang tidak makan makhluk bersenyawa bisa menikmati lumpia di Cik Meme ini. Setiap kita mengeluarkan menu kan kurang lebih 3 bulan lah. 3 bulan itu untuk mencoba. Jadi kan kandungan di dalamnya itu misalkan seperti krep kepiting. Apakah kita akan menggunakan daging kepiting atau kita menggunakan rajungan dengan berbagai pro kontranya. Seperti juga fish kakap. Kita mau pakai kakap apa sih? Kakap merah, kakap putih. Kayak jamur, Raja Nusantara. Jamurnya mau jamur apa? Jamur kancing, jamur merang, jamur yoko, atau jamur apa? Nah, itu kan perlu uji coba terus. Dan kira-kira untuk setiap menunya tuh sekitar 3-6 bulan lah. 6 bulan. Iya. Menunggu respon dari pasar ya? Iya, kita berjeda sih keluarnya. Biasa dipaskan dengan momen waktu itu. Misalkan kayak mau Ramadan, kita keluarinnya yang kambing. Dan itu pun kan kambing kita coba mengeluarkan kambing, nanti masukannya kan dari berbagai respon masyarakat, ternyata benar kambing yang enak itu kambing yang jantan yang muda. Jadi bukan cuma muda tapi jantan, daripada yang betina enak yang jantan, jadi lebih empuk. Sampai hari ini pangsa pasarnya kemana aja?
Yang untuk menu-menu spesial. Ya, yang 456 itu. Oh iya, jadi kalau masyarakat disuguhi oleh menu yang itu-itu saja kan pasti bosen ya, karena kan monoton kan. Jadi perlunya kita mengkreasikan yaitu supaya masyarakat nggak bosen, nggak monoton yang itu-itu aja menunya. Dan kalau untuk menu cita rasanya itu kalau tergantung dari mana mereka berasal. Misalkan kayak Bengkulu itu daerah sana mereka menyukai yang produk berbau ikan. Kalau Jakarta suka yang krep karena krep ini kita mengkreasikannya rasanya gurih. Jadi nggak terlalu manis. Kalau yang original kan memang ya namanya juga original, asli dari Semarang, masakannya cenderung manis. Nah, jadi kita untuk menu lumpia yang bentuknya seperti sekarang tradisional. Jadi 6 menu ini kan tetap dalam bentuknya yang bulat, lonjong dan besar. Yang kalau dimakan itu mengenyangkan. Nah, bentuknya tradisional. Itu kita ada 6 menu dan itu mendapatkan penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Kelesatan menu terbanyak dari lumpia Cik Meme. Untuk ini tadi kan lokal, kalau Iya. ini impor nggak? Nah, lumpia ini keterbatasan dari lumpia tradisional ini di daya tahannya. Karena daya tahannya kan hanya kalau masuk freezer hanya 1 minggu. Nah, justru itu makanya kita tidak berhenti berinovasi. Jadi kita menciptakan produk baru lagi. Jadi kita memasuki tahapan peradaban baru. Lumpia yang tradisional yang bentuknya bulat, panjang dan kalau dimakan itu mengenyangkan, kita ciptakan, kita rubah menjadi makanan cemilan. Seperti yang banyak membanjiri di Indonesia saat ini, iya, makanan ringan. Jadi lumpia yang bentuknya bulat, besar dan lonjong kita rubah menjadi makanan cemilan yang berupa keripik lumpia. Ya, snack. Jadi bahan dasarnya sama, cuma beda pengolahannya. Kalau yang lumpia tradisional itu kan kulitnya udah jadi adonan. Nah, prosesnya kan kita gelarin satu-satu, kita masukin isian rebungnya, terus kita gulung kan. Kalau yang keripik lumpia ini beda. Jadi kita masih menggunakan bahan dasar dari kulit. Kulit itu belum kita olah jadi adonan, masih berupa tepung. Tepung serbuk kita campur dengan isian lumpia. Saat ini kita baru membuat yang original saja. Jadi keripik yang original saja. Jadi isian rebung original itu kita blend, kita haluskan, kita campurkan dengan serbuknya tepung. Kita masukkan, kita blend, kita masukkan mesin, kita blend, terus kita masukkan ke mesin. Jadi tipis-tipis, terus masuk ke potongan dulu, habis potongan baru kita proses goreng. Habis goreng kita masih harus oven lagi supaya lebih crispy. Ini udah ada produk itu? Udah. Nah, sebelum corona kita udah keluarin yang kita kasih nama keripik lumpia. Jadi keripik lumpia ini benar-benar dari bahan dasar lumpia, bukan keripik kulit lumpia. Jadi ini benar-benar keripik lumpia. Pada saat dimakan itu cita rasa yang didapatkan benar-benar lumpia original. Jadi jika kangen dengan lumpia yang original, bisa menikmati keripik lumpia ini yang bentuknya tipis dan crispy. Karena rasanya pasti sama, karena dibuat dari bahan dasar yang sama. Kalau bicara soal omset, berapa butir, apa sebutannya apa ya? Piece. Berapa piece? Berapa gulungan? Berapa gulungan? Lah itu kalau bicara omset, pusing ini. Nanti kena pajak nggak? Saya masih takut itu kalau ditanyakin. Iya. Ya, oke. Tapi paling nggak pasarnya sudah senusantara. Saat ini ya untuk yang tradisional tadi udah bisa. Karena kan kita lumpia yang basah itu kan bertahan hanya 10 jam. Tapi kan kalau masukin di freezer bisa tahan lama. Kalau yang gorengan itu kita bisa tahan 24 jam tanpa freezer. Kalau masuk freezer bisa 1 minggu. Punya ini nggak, bukan franchise, cabang? Cabang kita ada di bandara. Terus kita ada juga di ruko sebelum masuk di bandara. Jadi sebelum masuk bandara,
Kalau misalkan ada wisatawan yang mau beli lumpia bisa belok dulu. Dari lumpia original menjadi crispy dengan kemasan yang lebih Keripik ringan. lumpia. Itu sebenarnya ide inovasi itu racikan siapa? Oh iya, nah, tentunya melalui proses yang panjang. Jadi bagaimana lumpia yang tradisional tadi dengan daya tahannya yang nggak bisa terlalu lama, kita bisa masuk ke pasaran mancanegara. Jadi bukan hanya mancanegara yang masuk ke kita, tapi kita juga bisa ekspor ke mancanegara. Karena kan nggak bisa dipungkiri keripik ini kan peminatnya banyak sekali ya untuk teman makan sore, cemil-cemilan begitu. Jadi bagaimana supaya keripik lumpia ini bisa dinikmati sampai ke mancanegara dengan expired yang lebih lama, karena keripik lumpia ini expirednya bisa sampai 1 tahun. Tapi kita bikinnya tanpa pengawet, tanpa perasa, tanpa pewarna, jadi healthy food. Tapi kalau soal merek dagang kemudian cita rasa ada klaim atau bagaimana? Ya dulu itu ada info bahwa produk dari lumpia Semarang ini akan diklaim oleh Malaysia seperti produk-produk Indonesia yang lainnya seperti reog, seperti rendang, batik. Lah sebelum kita diklaim oleh Malaysia, kita mengadakan waktu itu di tahun 2015 awal. Itu kita demo ke Dubes di Malaysia di Jakarta. Jangan klaim warisan budaya bangsaku, karena lumpia Semarang ini sudah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya nasional tak benda. Dan saat ini sedang diusulkan untuk maju ke UNESCO. Jadi saya punya kewajiban moral untuk mempertahankan, menjaga, melestarikan produk lumpia Semarang ini. Karena kan prosesnya aja udah ratusan tahun. Sayang kalau nantinya diklaim oleh negara tetangga kembali. Jadi sebelum diklaim kita harus menyuarakan dulu kan, jangan klaim warisan budaya bangsaku. Tapi pihak Malaysia tahu ya? Waktu itu sempat trending topik kan sampai 1 bulan, tapi sekarang udah sudah calm sih, maksudnya udah nggak ada lagi. Kalau enggak kan bisa diklaim juga kan oleh Malaysia. Kemampuan ini kan diperoleh turun-temurun gitu ya. Iya. Ya, si Nenek sendiri memiliki kemampuan ini belajar atau memang ada ahlinya yang untuk mengolah ini sejak awalnya gimana? Iya. Bisa diciptain ya sih ya? Iya, kalau Meme sendiri kan generasi kelima lumpia Semarang. Jadi Meme itu banyak belajar dari Papah Meme. Papah Meme kan guru besar Meme sih. Jadi beliau ini satu-satunya generasi yang masih memasak lumpia sendiri di dapur. Jadi Papah Meme belajar dari ayahnya, orang tuanya untuk memasak lumpia. Turun-temurun ya? Turun-temurun. Jadi Papa Meme kan anak pertama. Jadi dia memang digembleng untuk memasak lumpia. Itu ada artikelnya juga kan, sampai nggak mau sekolah karena lebih suka jualan lumpia. Tapi kan Papa Meme pesan ke Meme, ya kamu jualan nggak apa-apa, tapi tetap harus sekolah dulu, selesaiin dulu. Cuma ya nggak tahu kenapa sejak awal itu dari kecil sih Meme udah menyukai ini perlumpiaan. Jadi waktu Meme masih kelas 1 SD aja, bumbu coklatnya lumpia itu yang warnanya coklat, bumbu manis, kalau kita sebutnya bumbu manis, itu aja Meme udah bikin loh. Udah racik sendiri. Iya, pagi sebelum berangkat sekolah. Terus kalau zaman dulu kan masih zaman kuno dulu kan bungkusnya nggak pakai plastik, pakai daun pisang dibungkus, itu kan pakai lidi kan. Lidinya aja Meme masih motong sendiri yang lancip itu. Jadi bantuin kayak gitu yang sepele-sepele lah. Mulai kelas 4 baru belajar ke mama untuk memilih bahan baku utama lumpia, yaitu rebungnya. Rebung mana yang bagus? Itu Meme sudah kelas 4 SD udah belajar. Jadi kalau supplier datang, Meme udah pulang sekolah. Waktu itu pulang masih sebelum jam 12. Habis Mama jemput Meme, Mama milihin rebungnya, itu Meme ikut. Anak lain pada tidur. Kalau Meme belajar ini milih rebungnya yang bagus kayak apa. Jadi rebung itu kan diraba-raba. Persatunya itu diraba-raba. Karena ada lubutnya. Iya, jadi ada keras-kerasnya itu diraba-raba. Terus rebung mana yang boleh dipakai? Karena nggak semua rebung boleh dipakai.
Kalau mamah saya belajarnya di situ, cara memilih kualitas rebung terbaik. Kalau papa, meme belajar cara pengolahan rebung. Karena rebung itu ada yang nggak bisa dipakai. Terus kalau misalkan bisa dipakai, resepnya beda. Misalkan sama-sama lumpia original dengan rebung kiriman dari daerah, misalkan Kopeng, sama rebung kiriman daerah Demak, itu sama rasa tapi beda resep. Karena kualitas rebungnya memang, kualitas rebung sama sih. Tipe rebungnya, teksturnya berbeda, warna berbeda, itu Treatmentnya beda. resepnya berbeda, nggak bisa sama. Ini bahan baku rebung itu masih di lokal ya? Oh iya, kan Indonesia kan subur, banyak tanaman rebung kan. Dan rebung kan gampang tumbuh kan. Kena hujan dikit langsung terubus. Di daerah mana aja? Banyak, Meranggen, Kopeng, Wonosobo, Salatiga, Jogja, Surabaya, iya. Masih Jawa aja sih. Lumpia ini kan ya kita orang-orang turun Cina itu kan pasti banyak yang bisa bikin ya lumpia ya. Nah, apa sih menurut Cimeme yang membedakan lumpia Cimeme dengan banyak lumpia yang lain? Ya. Kalau kita bicara lumpia Cimeme, udah pasti yang paling kita utamakan adalah kualitas cita rasanya. Jadi rebung yang kita gunakan menggunakan bahan baku dengan kualitas yang sesuai standar lumpia Cimeme. Kita punya standar kualitas lumpia yang rebung yang kita pakai untuk di lumpia Cimeme. Juga kita menggunakan bahan-bahan yang masih original. Jadi kita nggak menggunakan pengawet, kita nggak menggunakan perasa, kita nggak menggunakan pewarna. Itu di lumpia yang tradisional dan di keripik lumpia yang crispy, yang inovasi terbarunya. Maksudnya tidak pakai bahan-bahan kimia itu, termasuk vaksin itu nggak pakai? Iya, nggak. Kita nggak pakai facing, kita nggak pakai bahan-bahan kimia juga. Jadi iya, makanya rebung lumpia kita itu nggak bisa, kalau di suhu ruangan nggak bisa bertahan lama, karena memang kita nggak pakai pengawet. Berapa lama seminggu? Kalau yang basah bisa tahan 10 jam di luar freezer. Kalau yang goreng bisa tahan 1 hari di luar freezer. Kalau udah masuk freezer, basah goreng bisa tahan 1 minggu. Tergantung suhunya lah ya. Iya, maka dari itu kita membuat yang mengkreasikan yang keripik tadi supaya bisa sampai ke mancanegara juga kan. Kemana aja? Belum. Oh belum. Iya, karena kan ini ada corona kan. Oh, Kita kan baru launching 2019. Baru mau launching langsung corona. Minta doanya Pak, semoga ini bisa, produk lokal ini bisa sampai ke mancanegara. Iya. Bersaing dengan produk-produk dari mancanegara. waktu dengan Malaysia itu gimana penyelesaian? Penyelesaiannya kan sekarang udah nggak ngeklaim lagi kan, Oh iya. udah melandai. Kalau boleh tahu berapa banyak bahan yang dihabiskan per hari atau per minggu gitu? Oh ya, kita kalau sekali masak itu kita menggunakan rebungnya aja 50 kilo satu kali masak. 50 kilo. Satu kali masak. Jadi setengah kintal. Itu jadi berapa itu liter? Gulungan. Gulungan. Belum termasuk bahan-bahan yang lainnya bisa 700-an lah. Terus bahannya sih terigu ya campurannya. Campurannya macam-macam kan, ada udang, ayam, tergantung isiannya. Karena kan ini kan produk ikon dari kota Semarang. Jadi ya khas Semarang, makanan khas ya. Jadi kuliner lokal. Supaya masyarakat yang wisatawan yang pada ke Semarang cari lumpia. Di dokumentasi tahun 1870 itu dari mana sih? Kan masih ada. Per saat ini waktu saya membuat lumpia The Light waktu itu 2014, itu generasi ketiga kan masih hidup, ada yang masih hidup. Jadi kan ada dokumentasinya. Jadi di rumahnya itu kan kalau golongan Tionghoa kan masih sembayangan itu, fotonya masih dipajang. Jadi yang kita punya itu, yang atas itu fotonya masih dipajang. Yang generasi satunya itu foto masih dipajang. Generasi 2 juga. Karena dari generasi 1, generasi 2 tinggalnya di area Kampung Brondongan yang oleh Pemkot Semarang saat ini dinamakan di depannya itu
kampung tematik, kampung lumpia. Jadi dari generasi satunya tinggalnya di situ, nomor 79. Kalau generasi 2-nya nomor 12. Jadi generasi 3-nya, kalau yang lumpia Gang Lombok itu, kakek saya itu nomor 32. Papa saya generasi 4-nya nomor 30. Saya di situ 32 tahun di kampung Gondongan itu. Dan sampai sekarang pun dapur lumpia Cik Meme masih di sana. Jadi yang buat lumpia di Semarang ini buat pemilik semua. Tidak semua. Tidak semua. Jadi ya hanya yang tertua. Jadi yang generasi 1, generasi 2 itu kan jualannya di Gang Lombok. Tempatnya itu diwariskan ke kakek yang paling kecil. Tapi sekarang juga udah nggak ada. Generasi 3-nya kan udah nggak ada semua. Diwariskan ke anaknya yang anaknya Gang Lombok. Jadi udah generasi 4. Kalau Papa Meme kan juga generasi 4. Terus lumpia pemuda Mbak Lin. Kalau papahnya Mbak Lin itu satu generasi dengan nenek saya yang mendirikan lumpia Mataram. Kalau Mbak Linnya kan satu generasi dengan papa saya, generasi 4. Kalau Meme generasi 5. Masa pandemi ada pengaruhnya nggak? Wah, Ya. terhempas oleh corona. Jadi iya, karena kan semua jalan ditutup, protokol jalan gede terutama kan ditutup. Jadi kita itu udah 2 tahun, 2 kali lebaran, 2 kali akhir tahun. Ya ini nggak ada customer yang datang kan, karena memang kan pariwisata ditutup. Iya. Kalau lumpia, kita bicara lumpia kan udah pasti bicarakan kota. Karena kan ini kan makanan kuliner khas kota Semarang. Kalau orang ke Semarang, belum dikatakan ke Semarang kalau belum makan lumpia. Lah kalau nggak ada orang boleh datang, bandara aja ditutup, gimana lumpianya? Berapa persen penurunannya gitu? Kita hanya tersisa 10% waktu itu. Udah merangkak naik sih sekarang. Karena kan udah dibuka lagi, Semarang udah level 1. Iya.